only way stock versus crypto? Siapa dulu yang mau nanya nih? Gantian, tadi udah Angie duluan, mungkin sekarang bisa Jeff duluan nih. Boleh, Jeff. Silakan, Jeff. Oke, thank you. Nah, sebenarnya topik malam ini benar-benar menarik banget ya, karena kita tahu kalau misalnya kripto kan benar-benar lately rame banget ya, kok ya. Kalau Yes. dibandingin saham juga orang-orang mulai shifting ke kripto gitu. Tapi tetap aku juga stay di saham juga meskipun udah ada kripto dikit-dikit gitu kan. Nah, sebenarnya aku pengen tahu tuh menurut Ko Granny sendiri cara analisa di saham atau di kripto dan baik di kripto tuh sama nggak sih? Atau ada beberapa hal yang berbeda gitu? Oke. Sebelum gue mulai apa-apa nih, gue disclaimer dulu ya. I'm not the expert on crypto, tapi gue juga pribadi ada part of my investment itu juga di crypto. Oke. Sebenarnya ada artian bahwa kita sebenarnya kita juga harus diversifikasi. So, tidak harus semua itu harus ada di saham ataupun di satu tempat, di satu instrumen aja. Jadi kalau misalnya kalian pun mendiversifikasi ke kripto, itu nggak masalah. Yang paling penting sebenarnya adalah kita tahu apa instrumen keuangan yang kita pegang, yang kita beli. Nah, masalahnya adalah kalau saya lihat belakangan ini ya, karena ini juga beberapa minggu inilah ya, semenjak BTC lagi naik gila-gilaan, lagi ke 1M, dan sekarang udah mulai tembus, itu kelihatannya justru hype-hype-nya para agensi ini ke koin kripto, tapi masalahnya adalah tidak semua dari mereka memang betul-betul mengenal ini kripto ini apa sih gitu loh maksudnya. Jadi banyak yang nggak mau belajar, nggak mau tahu, nggak mau baca, nggak mau itu, cuma nanya temen, gue punya duit segini nih, gue mau beli koin apa nih ya yang lagi mau gerak nih. Nah, itu yang bahaya justru. Oke, kalau misalnya Jeff nanya nih, cara analisa saham sama kripto itu ada bedanya nggak? Ada. Karena kalau misalnya kita lihat mungkin kalau misalnya Jeff tahu, juga Angie juga tahu, dan mungkin MNT juga yang lain dan teman-teman juga pernah tahu bahwa kita kan kalau fundamental kita di saham itu kita punya kita bisa lihat dari laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang kita mau beli ya. Jadi kayak sekarang kan lagi musim laporan keuangan nih pada keluar. Nah, di situ kita bisa analisa tuh, ini perusahaan ini gimana nih yang kita beli, masih oke nggak, masih bagus nggak, profit nggak, apa rugi nih, kinerjanya gimana, ke depan mau ngapain. Nah, itu jelas. Nah, masalahnya kalau yang di kripto itu ada perbedaannya adalah bukan dalam artian jelek ya, enggak. Tapi maksudnya dalam kripto itu adalah kalau misalnya setahu saya di bagian untuk fundamentalnya sendiri mereka memakai semacam kayak narasi ya. Apalagi untuk yang mereka suka pakai untuk ke alternatif coin itu based on narasi. Jadi misalnya dalam artian, kayak kemarin sempat yang meme coins. Itu mulai itu narasinya. Terus habis itu muncul sekarang mungkin yang lagi hype itu adalah koin-koin yang berkaitan dengan game. Nah, setelah dari game ini, narasi apa lagi yang akan ada? Nah, itu apakah saya sih ngarepnya, teman-teman yang memang yang main di kripto, yang berinvestasi di kripto, ataupun yang trading di kripto, harus update aja sih sama narasi ini. Soalnya kalau ketinggalan narasi ya sama aja kayak ketinggalan kereta gitu loh. Oke. Itu aja sih. Kalau misalnya dari segi fundamental ya, Jeff. Oke, thank you kok. Menjawab banget. Yuk. Oke, sekarang Angie gimana nih? Mau nanya apa nih ke Granly? Oke, ini aku lanjutkan mungkin ya dari pertanyaannya Jeff ya gitu ya, Ko ya. Aku tuh kepo kok. Kalau misalnya kita kan bahas antara kripto sama saham kayak gitu ya. Untuk jangka panjang sendiri kayak gitu ya. Untuk jangka panjang, kira-kira yang lebih stabil kok untuk orang-orang itu invest kayak gitu ya. Untuk orang-orang itu invest itu di mana? Apakah di kripto atau saham? Dan lebih stabil mana kok? Dan kalau suggest dari Koko lebih baik gimana kayak gitu sih? Oke. Kalau misalnya gini, sebelum kita menentukan, sebelum kita membeli instrumen investasi yang kita mau, itu kita harus tahu dulu nih,
kalau gue pribadi, gue harus cari tahu dulu karakter gue seperti apa. Apakah gue risk taker? Kalaupun gue risk taker pun seberapa level risk taker gue tuh sampai segimana tinggi sih? Nah, kenapa gue ngomong gitu? Karena gini, dalam dunia pasar mode di instrumen keuangan dalam negeri sendiri, saham itu salah satu instrumen keuangan investasi yang lumayan high risk sebenarnya. Dan di dalam saham sendiri itu ada saham yang aman, ada saham juga yang anteng-anteng, ada juga yang saham yang volatilitasnya tinggi. Nah, kalau buat gua pribadi nih, cryptocurrency itu lebih high risk lagi daripada saham. Terus kalau misalnya kayak saham, kita masih ada yang kita masih dapat dividen. Jadi kalaupun kita nabung nih, biarpun bertahun-tahun, kita tetap bisa dapat dividen, dan dividen kita kalau misalnya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu umumnya dividennya makin hari makin berasa lah besaran dividen yang kita terima. Kalau di kripto itu kan kita nggak ada yang namanya dividen. Jadi kalau gue pribadi sih, kenapa gue pun tetap ada investasi di kripto, khususnya terlebih ke Bitcoin, ke Ethereum dan lain-lain, itu hanya semacam kayak ya udah taruh aja, nggak usah diliatin, nggak usah diapa-apain, berharap bahwa nilai investment yang secacing bisa nanti waktu panen bisa senaga. Itu aja sih. Emang bisa gitu ya? Dari cacing bisa banyak untungnya mudah-mudahan sih. segede naik. Mudah-mudahan. Pasar nggak Oke. Pak ya kok ya. Karena kembali lagi bahwa memang ya kita tahu bahwa sendiri pun dari cryptocurrency pun secara persentasi kenaikan, itu bisa itu kalau kita kan di saham tiap hari ya paling tinggi pun 25%, 35% ada batasnya ya. Tapi kan kalau kripto 24 jam nggak ada, terus juga mau naik sampai seberapa tinggi juga silakan, nggak ada yang masalah. Tapi ingat, naik seberapa tinggi, turunnya juga bisa sampai seberapa dalam. Ya. Oke. Itu jawaban dari pertanyaannya Angie. Untuk Sobat JOC semua yang ingin ikutan nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya. Langsung saja bisa tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan, jangan di kolom komentar karena takutnya ketumpuk gitu. Ini kita masih ada waktu. Satu pertanyaan dari either Angie or Jeff. Which one? Boleh, satu pertanyaan. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari audiens. Oke, boleh. Aku ada simpan pertanyaan juga nih kok. Cuman agak melenceng dari topik kita ya, agak melenceng dikit. Cuman dalam ini kok, ini menurut pengalamanku pribadi sendiri ya. Kalau misalnya aku analisa ada beberapa saham nih, aku analisa gitu harian ya. Terus kayak aku ngeliat banyak banget tuh saham-saham menarik. Tapi gimana ya cara nentuin saham yang di antara saham-saham menarik ini, saham mana yang perlu aku masukin gitu kok, yang perlu aku beli gitu. Itu kadang masih bingung gitu. Dan kadang kesel kok, kalau misalnya yang waktu aku masukin nggak naik, tapi waktu yang nggak masukin malah naik gitu loh. Ini Gimana udah ada titipan curhat, udah curcol dikit nih. Iya. Kan 2 hari ini ya kok ya. Soalnya ada saham yang Jeff pegang terus gak gerak-gerak tuh, makanya dia udah gatel tadi. Oke. Sebenarnya kita di saham itu yang salah satu juga yang kita mesti pelajarin adalah salah satu kata-kata dari Opa Warren Buffett ya. Ya itu kita juga mesti sabar untuk di saham. Saham itu adalah tempatnya buat orang sabar sebenarnya. Jadi yang penting kita udah melakukan analisa kita yang benar. Analisa itu dalam artian awalnya kita harus tahu bahwa secara fundamentalnya itu gimana? Fundamentalnya oke nggak? Bagus nggak? Apa segala? Itu yang pertama. Istilahnya kayak kita mau beli barangnya itu kita harus tahu dulu barangnya ini bagus nggak? Kualitasnya oke nggak? Terus after service-nya ada nggak? Sampai sedetail itu. Nah, baru kita udah tahu nih kita mau beli barang A. Kita mau beli saham dari perusahaan A. Nah, kita lihat ke technical. Kalau saya lihat habis itu setelah itu gue bakal lihat technicalnya untuk nyari timing yang bagus dan harga yang bagus.
memang dalam artian kayak saham di saham itu bukan itu tidak akan ya bisa aja, tapi umumnya adalah kita nggak mungkin dalam artian oh hari ini gue beli terus besok naiknya langsung 5%, 10%. Kalaupun dapat yang begituan, ya syukur alhamdulillah sih. Tapi baik lagi, uh, ya kita tetap masih sabar sih. Selama selama ya kita kan kalau di saham kan yang dan lain-lain, ya selama itu belum break, selama itu masih sesuai dengan trading plan kita, why not? Tetap harus sabar maksudnya. Jangan nggak langsung ketakutan kayak terus langsung ini gimana nih. Kecuali kayak misalnya dalam artian apa barang saham yang dipegang sama si Jeff sekarang, terus misalnya dalam artian ngerasa bahwa ini kayak ada yang lebih potensial lagi, ya udah berarti at least you got reason why lu mau cabut dari situ. Lu mau cabut dari satu saham itu walaupun masih kondisi masih bagus, lu mesti punya alasan kuat kenapa lu cabut dari situ dan pindah ke yang lain. Jangan intinya tuh jangan amatian kalian tuh main pindah saham cuma gara-gara FOMO ngelihat yang lain ataupun dengerin teman-teman yang lain. Apalagi kalau kita udah ada di dalam satu grup atau dalam satu komunitas, itu kadang-kadang mereka lagi teriak-teriak, wah gue cuan ini nih, cuan ini. Terus pas kalian punya nggak cuan-cuan, itu tuh kayak tergoda banget untuk gue pengen lepas barang gue, terus beli barang yang mereka punya gitu. Yeah. Nah setelah kejadiannya apa yang setelah itu? Saat lu beli, yang naik itu malah jadi berhenti ataupun balik turun, barang yang lu lepas kemarin bisa jadi dia naik besoknya. Itu yang banyak akan dialamin sih. Itu Jeff. Tapi sometimes masih ada kerasa kesel dikit gitu loh. Yang udah aku call, aku nggak masukin, malah naik gitu. Jadi memang harus belajar ini ya, harus belajar apa sih emotion management juga ya. Betul. Oke, ini kita masih punya waktu, mungkin Anji mau bertanya juga. Ini sih kok, pertanyaanku ini mengenai saham yang kemarin ya gitu ya. Aku kemarin juga sempat megang dua sih gitu ya, main dua, dan aku tuh agak aneh aja sih kok. Ini aku tanya ya kok ya, soalnya agak blur karena aku ngelihat hari ini kalau nggak salah IHSG agak naik ya, kayak gitu ya. Hijau kalau nggak salah, sempet awal-awal yang hari Senin Selasa itu sempet merah 2 hari. Betul. Nah itu hari kemarinnya aku kurang perhatikan, yang hari ini tuh hijau. Yes. Tapi sambil tak pegang minus semua kayak gitu ya. Rasanya aku sama Jam ini sama deh gitu. Itu kenapa ya kok? Seharusnya kalau menurut pandangan Angie ya, bisa jadi ini salah kayak gitu ya. Seharusnya kan kalau naik ya sama-sama naik gitu loh. Kenapa kok yang ini kok bisa turun kayak gitu ya kok? Itu sih. Oke, di saham itu tuh kita banyak sektoral ya sebenarnya. Ada sektor yang kemarin kan juga udah dikasih PR kan sama Squadrian yang tentang 11 sektor itu dan lain-lain. Nah, salah satu yang Angie pegang itu yang harusnya udah bocor dari supportnya, dan harusnya kalau sesuai trading plan itu harusnya udah lepas, which is itu adalah saham SSMS, dan saham itu adalah saham yang bergerak di palm oil ya, CPO. Nah kalau kita lihat dari kalau nggak salah ya, kalau kita lihat dari pergerakan harga CPO-nya per hari ini itu harusnya memang ada koreksi. Nah itu kalau kita beli satu saham yang ada kaitannya dengan komoditi, nah kita juga selain perhatikan harga sahamnya, yang kita juga harus perhatikan adalah pergerakan dari harga komoditasnya itu sendiri. Jadi tidak serta-merta dalam artian karena IHSG-nya naik, IHSG-nya hijau, terus kita saham semua hijau. Enggak. Dan kita juga tiap hari itu tuh IHSG tuh bisa aja tuh pergerakan IHSG itu tuh dimotori oleh saham-saham yang berbeda-berbeda sebenarnya, oleh sektor yang berbeda-berbeda. Kalau kita lihat hari ini, kayaknya hari ini tuh ada sektor teknologi, terus juga banking juga lumayan. Jadi, tapi kan yang lain-lain kan belum tentu gerak.
Jadi kalau kalian lihat dari di aplikasi JUC, di bagian index mover, itu kan bisa kelihatan. Di situ bahwa indeks apa aja yang lagi jalan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita ngambil momen, biasanya kita lihat dari indeks yang gerak apa, kita lihat sahamnya apa aja, baru kita habis itu kita juga bisa analisa, oh saham-saham yang di dalam sektor ini gimana nih? Ada yang menarik nggak yang bisa gue masukin? Tuh. Ini kalau ngomongin tentang aplikasi JUC, katanya saya dapat bocoran bakal built-in scanner di app juga ya? Bener nggak? Jujur sih, gue juga baru lihat tuh ada something surprise tuh di IG-nya Jasa Utama Kapital. Masalahnya kita aja nggak tahu apaan. Masih mau mencoba ya. Memang karena ini baru di built-in, jadi ini mungkin akan menjadi sebuah fitur yang menarik juga untuk dicoba ya. Tapi ini kita mau kasih teaser juga. Itu ada surprise sih. Saya juga, aduh, itu kita aja bingung. Kita aja bukan bingung sih. Lagi nungguin nih surprise apa nih dari Jasa Utama dari JUC lagi nih. Iya, ini fitur baru yang akan di built-in juga di apps, jadi mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik juga gitu ya. Tapi Angie udah terjawab ya untuk pertanyaan. Jadi kalian berdua intinya malam hari ini lebih ke arah curhat ya. Ini ada satu pertanyaan. Bagus ya. Minggu depan kenapa? Semoga curhatnya lebih baik. Amin. Jadi semuanya semua gitu kita ya. Amin. Oke. Amin. Ini ada pertanyaan dari Kristo Coanda. Ko, tadi subuh ada meeting FOMC. Menurut Koko, keputusan interest rate subuh ini itu apakah berdampak apakah akan berdampak dengan saham terlebih di Indonesia gitu ya, dan sektor apa yang akan jadi menarik? Terima kasih Kristo pertanyaannya. Oke. Kalau dari keputusan dari FOMC-nya hari ini kan suku bunga suku bunganya di US itu tetap ditahan di 5,25 dan 5,5% ya. So harusnya itu sesuai dengan konsensus di dunia, dan kalau kita lihat bahwa dan ada tambahan juga dari pidatonya Jerome Powell sendiri, di mana bahwa nanti ke depan juga tetap rencana mereka untuk menurunkan interest rate itu bakal tetap jalan, tapi ya baik lagi kan memang mereka udah ngomong bahwa akan terjadi mungkin di semester kedua ataupun di kuartal terakhir ya. Jadi sebenarnya dalam artian konfirmasinya dari The Fed sendiri pun yang tetap kokoh dengan keputusan untuk menurunkan interest rate itu sebenarnya bagus buat kita ya sebenarnya di saham, karena investor dari luar akan melihat kita di Indonesia itu jadi justru lebih menarik dibandingkan dengan mereka taruh duit mereka di negaranya mereka. Kalau dari sektor sendiri sebenarnya banyak sektor ya yang kena, yang bisa berdampak baik ke kita. Komoditas kita negara komoditas, saham-saham komoditas juga pasti kena, pasti dampaknya juga pasti lumayan bagus. Terus juga sektor teknologi, makanya kan kalau kita lihat kan hari ini juga sektor teknologi sendiri juga lumayan bergeraknya juga lumayan bagus. So ya, harusnya sih itu satu dampak positif ya buat kita. Sebenarnya yang paling kuncinya itu adalah yang penting keputusan hasil keputusannya itu adalah sesuai dengan konsensus yang konsensus itu kan maksudnya berarti mayoritas kemauan dari publik ya. Jadi kalau sampai hasilnya di luar dari ekspektasi publik, nah itu yang berbahaya. Karena balik lagi, yang waktu itu kan kita pernah ngobrol sih tentang stabilitas di pasar modal kan. Nah itu kalau sampai keputusannya di luar dari hasilnya di luar dari dari konsensus, yaitu bikin jadi nggak stabil sebenarnya. Nah itu justru yang berbahaya buat pasar modal di Indonesia. Oke, jadi keputusan dari The Fed ini malah memberikan dampak yang positif berarti ya? Yes. Oke. Terima kasih banyak karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Nanti curhatnya lanjut di grup ya. Terima kasih banyak untuk Angie dan juga Jeff yang sudah bergabung malam hari ini di Go High Gen Z IG Live. Nanti kalian masih ada waktu ya. Masih ada sisa waktu sekitar 3 minggu ya untuk terus belajar. Mumpung ada kesempatan, ambil aja ilmu sebanyak-banyaknya dari Grandly ya.
Tetap semangat, jangan putus asa. Jangan cuma gara-gara 1-2 saham doang terus langsung down. Oke. Terima kasih untuk Angie dan juga Jeff. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Oke, thank you. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Yo. Thank you, Ci. Thank you, Jay. Oke, ini Angie sama Jeff udah selesai. Kita lanjut lagi sama Mario dan Sandy. Saya akan mengundang. Ci, kita hari ini ada giveaway kan? Ada giveaway dong. Tadi saya sudah sampaikan Wah. di awal. Giveaway-nya Oh apa iya, nanti betul. saya akan kasih tahu di akhir IG Live ya. Oh iya, di akhir aja ya. Iya dong. Semua itu yang enak-enak selalu di belakang Iya. aja ya berarti ya. Save the best for the last ya. Good. Oke, ini Mario. Saya akan mengundang Mario. Oke. Mario dan Sandy. Apakah sudah bergabung? Nah, ini dia. Ini ada siapa di sini? Selamat malam. Dengan Sandy ya? Selamat malam. Selamat malam. Ini juga Mario bergabung. Selamat malam Mario. Yo, malam semuanya. Oke, apa kabar nih? Malam-malam. Baik. Kenapa lemes? Ini jangan-jangan juga curhatnya sama nih ya. Kayaknya lemes gitu. Ya, Kenapa biasalah. Kenapa nih? Ada apa nih? Ya, kurang lebih sama apa yang Jeff sama Angie bilang sih. Kayak rata-rata lebih banyakkan saham yang kita taruh justru biasa aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi saham justru yang kita udah watchlist, tapi kita nggak masuk, yang justru yang tiba-tiba terbang. Oh, jadi sama curhatannya nih ya. Sama. Sandi gimana Sandi? Sandi sama juga? Sandi sih sama, kurang lebih sama. Oke, nggak apa-apa ya, baru seminggu belajar. Jadi masih wajar-wajar aja ya. Betul. Jadi Mereka harus tuh tetap pasti semangat ada. juga. Mereka tuh pasti ada saham yang mereka cuan, cuma itu aja mereka nggak mau ngomong. Yang Oh, nggak cuan ada. aja ya mereka, mereka mau Ada curhatin yang sih. cuan. Iya. Kalau yang ada cuannya justru diem-diem aja gitu ya, nggak berbagi cuan Biasanya gitu sih ntar. gitu. Oke, ini sebelum kalian bertanya, saya mau ingetin juga untuk Sobat JUC yang mau bertanya, bisa langsung saja nanti tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Kemudian juga nanti akan ada giveaway di akhir IG Live, saya akan kasih tahu. So, please stay tune sampai akhir acara nanti ya. Ini Angie komen nih, minggu depan kita panen ya guys, katanya. Amin. Amin. Oke. Ini terkait topik kita pada hari ini, pada malam hari ini, is crypto the only way? Stock versus crypto. Dari Sandi dan juga Mario, ada yang mau ditanyain nggak? Siapa dulu? nih? Ayo. Ya, bener. Ya, Sandi boleh deh. Sandi duluan. Nanti ya. Oke. Kok ini sebetulnya pertanyaan juga nih dari teman-teman aku ya. Jadi kata mereka tuh butuh diyakini. Sebetulnya mana sih aset yang lebih baik, lebih menguntungkan dan lebih safe untuk mereka yang baru kerja, saham atau kripto gitu kok. Oke. Gue jawab ya. Mm-mm. Balik lagi kayak Bagus. tadi yang gue ngobrol sama si Angie dengan Jeff. Balik lagi bahwa tingkat resiko yang lu bisa terima itu sampai gimana dulu. Oke. Kelihatan misal dalam artian kita kalau di saham ya, sehari itu turun ya naik itu bisa 25 sampai 35%. Turunnya juga max itu 25 sampai 35% juga. Tapi kalau di kripto itu nggak ada limit turunnya. Naik pun nggak ada limit naiknya. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya. Kita bisa jaga mental kita nggak? Kita bisa jaga psikologis kita nggak di situ? Kalau buat gue pribadi, karena yang mungkin kalau gue pribadi ya, karena kan gue pribadi itu gue nggak terlalu deep into crypto sendiri, secara narasinya, projectnya dan lain-lain. Ya gue tahu, gue denger, tapi nggak bisa gue pantau terus gitu loh maksudnya. Projectnya jadi apa enggak? Kita juga ya kadang-kadang denger, kadang enggak. Jadi kalau gue pribadi nggak ngikutin. Tapi ada teman juga yang benar-benar dia ngikutin terus. Karena dia ngikutin beritanya, dia ngikutin narasinya, dan lain-lain. Jadi dia punya interest lebih ke situ.
Jadi baik lagi sih, kalau misal dalam artiannya kalau aset dalam artian lebih aman yang mana, kalau gue pribadi, gue masih megang untuk saham. Karena baik lagi, kalau karena kita kan tinggal di Indonesia nih, sedang di Indonesia sendiri untuk saham itu kan di apa ya namanya, dijaga oleh negara, dijamin oleh negara, di bawah under OJK, terus ada bursa, ada KPI, KSEI dan lain-lain. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang belum tahu, ya sekalian juga untuk kasih tahu nih ya, kalau kita di saham itu, sebenarnya dana kita di saham itu dijamin sama negara. Dalam artian bukan karena rugi ya, tapi kalau misal dalam artian ada technical error di bursa, terus tiba-tiba hilang, ataupun ada yang nakal, ataupun broker Anda tiba-tiba juga suka nakal, tapi bukan JUC ya, itu kalian para nasabah itu sebenarnya bisa lapor, bisa untuk ke bursa lapor, dan di situ bisa ditangani oleh negara sebenarnya. Tapi kalau cryptocurrency di negara Indonesia sendiri, cryptocurrency itu kan hanya under Bapepti ya. Jadi dan itu di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya dianggap itu bukan pasar uang sebenarnya, tapi lebih ke barang. Dan setahu saya itu tidak ada jaminan apapun dari negara bila mana ada sesuatu dan lain hal yang terjadi, kerugian, bukan kerugian ya, lebih ke kehilangan aset kalian di kripto. Oke. Jadi memang lebih aman saham karena lebih banyak ada badan perlindungannya gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya Sandi dan juga Mario, ada yang pernah main kripto nggak? Kalau saham kan ini kan lagi berjalan ya, kalian juga lagi belajar dengan mentor-mentor dari JUC gitu kan. Tapi untuk kripto, apakah kalian berdua main kripto pernah nyoba nggak? Atau gimana? Udah pernah. Udah pernah. Lebih ke cuan apa keuntung? Lebih ke cuan atau rugi nih? Lebih ke rugi, udah harus punya jantung 3 kayaknya deh. Lebih ke rugi ya. Kalau Mario? Mungkin aku kemarin sempat untung sih, karena memang sekarang kan memang dari big cap dari kripto memang udah tinggi, dan mungkin di kripto aku nggak terlalu belajar banget di kripto, cuman memang aku ada beberapa pegangan yang besar, mungkin kayak Bitcoin dan juga Ethereum. Maksudnya bukan karena maksudnya biar diversifikasi aja sih. Maksudnya ini kan ada istilahnya salah satu currency baru nih. Maksudnya biar nanti nggak ketinggalan, ya bolehlah kita ambil yang paling gede-gedenya aja. Toh kalau misalnya gede ya, mungkin kalau misalnya bisa dunia bisa collapse juga untuk sekarang ya. Oke. Berarti kira-kira gue sama Mario sama nih posisinya. Naruh beli cryptocurrency, ngarep dari cacing jadi naga, Ci. Iya. Yeah. Tapi sekarang masih jadi apa nih? Dari cacing? Masih cacing, Ci. Masih cacing. Masih cacing. Oke. Cacingnya dikit lagi, Ci. Oke, jadi ini ceritanya semuanya hari ini nggak cuma mintingnya, tapi juga mentornya curhat juga ya. Oke, Mario ada mau yang ditanyain nggak untuk Grandly? Boleh, aku ada satu pertanyaan sih buat Ko Grandly. Ko, aku mau nanya, kalau misalnya kenapa bukan tiba-tiba sih, maksudnya ini kan kripto udah 10 tahun. Kenapa di dunia ini sudah mulai menerima adanya kripto, dan kenapa tiba-tiba bisa ada currency baru nih, yaitu koin yang nggak tahu, secara fundamental mungkin kita nggak bisa lihat, tapi secara internet tuh sebenarnya nyata gitu. Apalagi didukung oleh beberapa instrumen besar, fund gede, misalnya kayak udah masuk ke udah ETF approve lah, dan juga mungkin orang-orang besar kayak seperti Elon Musk yang narasinya sangat kencang terhadap Doge lah dan lain-lain. Itu gimana kalau misalnya dari Ko Grandly? Oke, baik lagi ya. Kayak tadi gue disclaimer, I'm not the expert here. Cuma
Dalam artian kalau gue pribadi, kalau gue dengar dari yang teman-teman yang udah duluan, yang memang udah into crypto duluan, beberapa dari mereka itu sebenarnya historinya yang mereka tahu juga adalah mereka tuh nggak suka, mereka tuh lagi nyari ataupun currency yang justru tuh tidak diregulated sebenarnya. Dalam artiannya tidak dibatasi oleh pemerintah manapun. Dan ini justru cryptocurrency ini diharapkan untuk jadi global currency yang bisa dipakai oleh semua orang dan di mana aja. Oke. Terus juga dalam artian, tapi kalau misal, kenapa dalam artian juga sekarang, memang kalau misal kita lihat beberapa tahun belakangan ini baru tuh mulai kayak BlackRock dan lain-lain juga mulai lirik ke situ. Sebenarnya juga sebelumnya juga setahu saya juga pernah dengar ada Citibank juga, Citigroup juga udah pernah ngelirik ke situ. Tapi yang mereka lirik kan juga bukan, kita nggak ngomong yang koin-koin altcoinnya ataupun yang small cap apa segala ya, yang gue pernah dengar itu adalah mereka pun masih megangnya yang di Bitcoin ataupun di Ethereum semacam yang tier-tier atas lah ya. Jadi mereka tuh belum lirik untuk yang koin-koin yang kecil sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga salah satu ya yang suka kalau apapun yang kalaupun dia nge-tweet di X-nya dia itu tentang kripto, wah itu tuh langsung jadi inceran orang-orang tuh semuanya. Itu si Elon Musk memang. Ya cuma ya balik lagi ya. Kalau gue sendiri pun sebenarnya kita untuk kita mendiversifikasi instrumen keuangan kita itu nggak masalah, investasi keuangan kita itu nggak masalah di mana aja. Yang penting balik lagi bahwa kita harus benar-benar tahu dan kenal, harus benar-benar kita harus analisa yang benar apapun barang yang kita pegang gitu loh sebenarnya. Oke. Oke, thank you kok. Kayaknya masih ada pertanyaan lanjutan yang bikin Mario penasaran nih sebenarnya ya. Ya, sebenarnya masih banyak sih. Maksudnya ini kan sebuah currency yang baru dan kita juga nggak tahu nih currency baru ini mau dibawa kemana, dan kalau misalnya kita lihat sebaran uangnya juga banyak banget nih di koin ini. Jadi mungkin follow up question-nya adalah kalau misalnya di saham kok, kan kita tahu bahwa ada share yang dikeluarkan oleh si perusahaan dengan menghitung awalnya valuasi mereka berapa, dan itu dijadikan 100% dan mereka membagikan share untuk masyarakat. Nah kalau misalnya di kripto nih, ininya gimana kok? Maksudnya pembagian supply-nya nih gimana nih? Kan kalau misalnya bisa dibilang koin itu kan istilahnya di internet nih. Kan internet juga bisa kayak ditambah-tambahin gitu. Kalau misalnya awalnya cuma 1 juta, ditambahin dikit lagi deh 2 juta gitu. Gimana cara mereka supaya bisa meng-keep itu supaya stable? Oke, yang gue tahu itu mereka juga sama kayak di saham juga, mereka juga punya market cap sebenarnya. Mereka juga punya market cap, mereka juga dari market cap itu juga ada jumlah koin yang mereka keluarin dan lain-lain. Tapi kalau untuk persisnya seperti apa, pembagiannya gimana, terus terang gue nggak tahu. Oke. Tapi lagi, tapi mereka pun sendiri pun sama kayak di saham kita. Mereka punya yang namanya market cap. Maksudnya dari awal mereka bikinnya dari valuasinya sekian, mereka keluarin sekian, mereka bikinnya sekian. Itu pasti ada. Berdasarkan dari project-project mereka yang mereka mau bikin dan lain-lain. Cuma kalau pembagiannya entah gimana cara, terus pembagiannya seperti apa, peredarannya seperti apa, jujur gue nggak tahu. Nggak gitu tahu sampai dalam begitu. Oke. Tapi soalnya lumayan volatile kan kok. Yes. Kalau tadi saya dengar ceritanya kan lebih banyak yang rugi nih ya dari ceritanya kalian semua gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi resikonya, sebenarnya lebih aman yang mana antara stok atau kripto, saham atau kripto? Harusnya saham sih, karena tingkat volatilitasnya lebih rendah, dan juga kita
sebenarnya kita kenal dengan apa yang kita beli. Lebih bisa mengenal apa yang kita beli. Karena Oke. dalam artiannya, oke, kalau misalnya let's say kita mau beli saham dari Astra misalnya, ya kita tahu, kita bisa ngelihat bahwa Astra masih jualan mobil. Ada wujudnya gitu ya? Yes, mereka masih jualan mobil, mereka juga punya tambang, mereka juga ada bisnis yang lain-lain. Itu jelas gitu. Jelas yang kita bisa lihat. Dan kita istilahnya kita mau datengin perusahaannya mereka, itu pun bisa. Tapi kalau misalnya kayak di kripto, walaupun itu betul ada, proyeknya ada, narasinya benar dan lain-lain, tapi kan agak susah ya kita jangkau ke sana. Iya, iya. Oke. Itu mungkin salah satu contoh aja sih. Itu pribadi ya. Oke. Ini untuk Sobat JOC yang mau ikut bertanya, boleh saja langsung tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan, nanti akan dibantu jawab juga oleh Grandly. Sekali lagi untuk Sobat JOC yang pengen ikutan nimbrung, ngobrol, pengen nanya, yuk boleh langsung aja tanya, tulis di kolom pertanyaan, nanti akan dibantu jawab juga sama Grandly, dan kita akan ada giveaway gitu ya, jadi stay tune. Tapi sementara ini saya kasih kesempatan dulu untuk Mario dan juga Sandi untuk mungkin masih mau ada yang ditanyakan. Cik, tanyain pengalaman mereka dong, di mentorin gimana, Cik? Oke, gimana Siapa tahu nih? Tadi udah kan mau nangis curhatnya, kayak curhatnya tadi sama gitu soalnya ya, masih belum untung-untung banget gitu. Tapi gimana sih sebenarnya kalau mungkin masih seminggu gitu ya, kesannya masih sebentar gitu, masih seminggu. Tapi kalian perubahan apa yang paling terasa yang kalian rasakan sebelum dan setelah 1 minggu ini belajar dari mentor-mentor kalian? Perubahan apa yang paling terasa? Sandi dulu. Siapa mungkin dulu? bisa. Dulu mungkin. Kenapa Sandi? Siapa dulu nih, Ci? Mario dulu atau Sandi dulu? Sandi dulu boleh, tapi suaranya agak hilang-hilangan ya, yang untuk Sandi ya. Mungkin bisa diperbaikin dulu, karena suaranya kadang jelas, kadang nggak jelas. Oke. Perbedaan apa atau perubahan apa yang kalian rasakan sebelum dan sesudah dimentorin? Oke. Mungkin yang pertama sih, yang pertama itu kita lebih tenang dan nggak FOMO ya. Karena dalam beberapa kesempatan kok Greenly sama itu memberikan masukan. Jadi kalau seandainya ada saham yang sudah terbang, kita nggak perlu kejar, kita cari yang lain. Mungkin gitu sih, Ciledi. Itu yang paling terasa ya. Kalau Mario gimana? Nah, kalau misalnya aku mungkin untuk melengkapi ini aja ya, untuk melengkapi Sandi, mungkin salah satu faktor yang terbesar itu kita tahu cara mengontrol diri kita kapan buy, kapan sell sih. Ya, maksudnya secara teknikal kita juga diajarin, oh kalau misalnya udah seperti ini jangan dulu, tapi kalau misalnya udah pas lagi ini dengan volume segini, ya bolehlah kita spek buat buy. Dan juga kalau misalnya udah kena hit ini, ya kalau bisa kita punya benchmark lah untuk keluar atau sell gitu sih. Oke. Ini kalau programnya udah selesai, ini kan per batch itu kan 1 bulan ya, bener ya? Yes. Nah ini ada yang nanya nih, tetap boleh stay atau enggak di situ, di grupnya itu? Boleh Ya? dong. Boleh ya? Ya nanti kita juga nanti ya mungkin kemungkinan besar kita akan ada grup after service nih. Grup after service. Bukan after service, after sell. Maaf, salah. Saking ininya ya. Oke, Ya. ini sebentar. Sebelum kita lanjut lagi gitu ya. Kalau misalnya dari Sobat JOC ada yang mau bertanya, sekali lagi silahkan tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Tapi saya mau ngasih informasi juga soal giveaway ya. Ini karena judulnya sudah kita kasih tahu untuk topiknya malam hari ini is crypto the only way, stock versus crypto. Nah, kali ini saya juga ingin memberitahukan caranya untuk ikut giveaway. Giveaway-nya apa sih malam hari ini? Ini seru banget ya. Saya kasih pin dulu. 1 orang pemenang akan dimentorin. Ini hadiahnya ya. Sebentar. Nah, ini
Giveaway-nya adalah akan terpilih satu orang Gen Z yang akan dimentorin langsung oleh mentor gitu ya. Ada Granly, ada Hadrian juga. Caranya ikutannya gimana? Caranya adalah Sobat JC semua cukup tulis di kolom komentar gitu ya. Di kolom komentar cukup tulis mau tanda seru, terus share kira-kira kenapa sih kalian pengen belajar soal saham dan kenapa kita JUC harus memilih kamu. Jadi yang pengen ikutan keseruan dari Go High Gen Z ini, program terbaru dari JUC Sekuritas yang memfasilitasi Gen Z untuk belajar soal saham, bisa ikutan di batch kedua nanti. Tapi ini kita pilih satu orang yang mau ikutan, langsung aja nih. Sebentar. Ini ya, satu orang dimentorin dia dari untuk Gen Z di batch 2. Cara ikutannya gampang, langsung aja tulis di kolom komentar, tulis mau gitu ya, tanda seru, terus kemudian share kenapa pengen belajar saham dan kenapa kita dari JUC harus memilih kamu. Ya, langsung aja sekarang boleh nih sambil kita ngobrol juga sama Granly, sama Sandi dan juga dengan Mario. Untuk Sobat JUC yang Gen Z ini ya, yang Gen Z bisa langsung ikutan untuk nanti di batch keduanya akan kita mentorin langsung oleh mentor-mentor terbaik dari JUC Sekuritas. Kita akan pilih malam hari ini satu orang pemenang dari Go High Gen Z. Cara ikutannya gampang banget, langsung aja tulis mau, tanda seru, kemudian di-share ya. Kenapa mau belajar saham dan kenapa kita harus memilih Anda sebagai pemenangnya. Oke, sambil menunggu giveaway-nya, ngobrol lagi sama Mario dan juga Sandi. Harapan kalian ya, nanti setelah 1 bulan ini berakhir, kira-kira harapannya apa? Apakah pengen punya uang segini atau apa nih kira-kira harapan dari kalian? Mario boleh. Mario dulu, Oke. share boleh. Jadi yang pasti yang pertama kita harus cuan. Ini itu yang Bentar, paling kalau penting. ngomongin, Cuan. nah, kalau Tapi ngomongin tentang cuan, sebentar, Mario, kalau ngomongin tentang cuan gitu ya, I do believe selama proses 1 bulan ini pasti ada cuannya. Cuannya seberapa banyak sih yang kalian harapkan? 2 digit kah? 3 digit kah? Atau berapa banyak nih? Atau gimana? Dari modal Ya, 1 kalau juta misalnya kita bisa mau- jadi berapa nih Nah, gitu ya? itu dia. Dari Nah. modal 1 juta mau jadi berapa gitu? dari cacing jadi naga ya, Po. Aha. Kalau bisa. Ya, mungkin Amin. kalau misalnya expect sih ya pasti maunya dari 1 juta, kalau bisa sih miliaran ya. Cuman kan itu kan butuh Waduh. proses. 1 Makanya bulan mungkin- nih, dalam waktu 1 bulan. Waduh. Berat sih kalau misalnya sebulan. Cuman dari cuan itu mungkin kita maksudnya kita bisa banyak banget belajar bagaimana caranya supaya kita bisa cuannya lebih luber lagi. Jadi nggak cuman kayak cuan satu digit persen. Mungkin kita ke depannya dalam waktu beberapa tahun ke depan dengan adanya program Go High Gen Z ini kita bisa cuannya berkali-kali lipat dengan pembelajaran yang sudah kita lakuin di sebulan ini dan juga nantinya kita bakal aplikasikan ke trading kita ke depannya. Oke, Gitu. jadi memang kedepannya memang pengen tetap belajar dan terus ada di dunia trading berarti ya? Iya, pasti. Oke, untuk Sandi gimana nih? Kalau Sandi sih berharapnya setelah ikut Go High Gen Z jadi makin pinter tradingnya ya kok. Gimana? Terus berharapnya jadi lebih jago tradingnya setelah ikut Go High Gen Z. Oh, lebih jago main tradingnya gitu ya? Oke, Terus kalau kalian, sorry, terus kenapa? sama kayak Mario juga berharap cacingnya bisa jadi naga. Kayaknya itu harapan semua orang kayaknya ya. Oke. Kalau dari Mario dan Sandi gitu ya, udah share harapannya. Dari Granly ada yang mau disampaikan juga nggak? Oke. Sebenarnya program Go High Gen Z ini diadain itu sebenarnya kenapa kita alasan pertama kenapa kita milihnya Gen Z. Karena kita mengharapkan bahwa artian Gen Z kan berarti identik dengan anak yang masih dengan orang yang masih muda ya. Orang yang masih muda yang keinginan untuk belajar masih ada, masih tinggi, masih berapi-api dan
masa depan mereka tuh masih panjang, Ci. Nah, kita yang kita pengen terapin di sini, yang kita pengen jelasin ke mereka juga, yang kita pengen ngajarin ke mereka adalah yang mungkin yang minggu lalu kita sudah sempat ngomongin ya sama Ko Adrian, bahwa kita tuh nggak mau ngajarin mereka untuk cuan itu instan. Terus dalam artiannya cuma ya oke, dari dengerin temen, dari dengerin si ini bilang beli ini aja, si itu bilang beli ini aja, tanpa kita mempelajari, tanpa kita mengetahui apa-apa. Jadi sebenarnya dari tujuan aim-nya kita di sini adalah kita, mungkin kalian sekarang ataupun teman-teman pada lihat, iya punya gue kenapa rugi ya, kenapa gue masih merah ya, atau enggak minimal kok punya gue masih belum kemana-mana. Karena ya balik lagi, belajar itu kan butuh proses, bukan enggak. Jadi kalaupun langsung pengennya dapatnya instan, ya susah. Ya kita di sini dalam artian tujuan paling utamanya gue pribadi dengan Ko Adrian juga, yaitu kita pengennya untuk baik lagi, kita kan mentorin. Jadi kan berarti dalam artian emang kita maunya kita menerapkan apa yang sudah kita mengalami, pengalaman kita sharing ke teman-teman juga, supaya dalam artian ke depan bisa trading maupun invest yang lebih benar. Oke. Itu harapannya ya. Betul. Karena memang ada yang pernah bilang kita memang harus belajar dari pengalaman sendiri, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama juga gitu ya. Correct. Oke. Ini masih berlanjut nih minggu depan, nanti akan ada terus Go Agency ini untuk IG Live-nya. Dan untuk minggu depan makin seru nih, karena topiknya adalah ini kayaknya tadi tuh, dari cacing jadi naga tuh. Pengennya semuanya sukses, semuanya pengen kaya gitu ya. Ini pas banget sama topik kita minggu depan. Apakah sukses sama dengan kaya? Dreams come true. Jadi kita akan membahas how getting rich. Nah, pasti suka tuh ya. Semuanya pasti pengen, gimana sih, Bo, cara jadi tajir gitu kan ya. How getting rich and staying rich. Karena it's different ya. Getting rich and staying rich it's kind of like different. So, kita akan membahas soal itu. Jadi, kita juga perlu belajar untuk financial management yang baik sebelum sukses. Jadi, setelah nanti udah pegang banyak nih duitnya, nggak cuman habis dibuatin shopping atau liburan doang, tapi bisa di-manage gitu ya, untuk tetap makin tajir, dan makin tajir. Stay wealthy gitu ya. Ini topik kita minggu depan. Dan nanti untuk speakernya juga akan ada Pak Ludi. Beliau adalah Direktur Utama JUC Sekuritas. Waduh, makin kece nih ya JUC ya. Jadi baru gue mau tis-tis dikit, udah di-spill semuanya ternyata. Dong. Harus dikasih tahu biar semuanya join gitu kan. Karena ini acaranya seru banget. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang apakah sukses itu sama dengan kaya, gimana sih caranya jadi tajir dan tetap tajir gitu ya. Tadi tuh dari cacing jadi naga gitu kan. Oke. And don't miss it. Because he's a special guest, he's a special person, so yes, you need to hear what he said. Oke, itu dari Pak Ludi ya, Direktur Utama dari JUC Sekuritas. Kalau mungkin dari Sandi dan juga Mario belajarnya mentornya ini Grandly gitu ya. Nah, Grandly juga punya lagi nih, di atas langit masih terus ada langit gitu ya. Betul. Oke, tapi malam hari ini seru banget ngebahas tentang kripto dan juga saham gitu ya, karena topik ini sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya ya, cuman ada keterbatasan waktu juga. Tapi terima kasih banyak untuk Mario dan juga untuk Sandi. Jadi terima kasih juga tadi untuk Angie dan juga Jeff yang sudah bergabung di IG Live Go Agency malam hari ini. Semoga bisa mendapatkan sesuatu juga ya. Amin. Dan kalian kalian sudah belajar satu minggu, tapi masih punya waktu 3 minggu. Jadi semoga waktunya ini bisa benar-benar dipakai gitu ya, dimanfaatkan. Karena kapan lagi belajar dari mentor-mentor yang kece kayak mereka gini. Karena kalau kalian belajar di tempat lain gitu ya, itu udah satu kali belajar tradingnya udah 25 juta nih. Ya kan? Jadi ini makanya mahal banget gitu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Mario dan juga Sandy. Sekali lagi, ini saya mengingatkan juga untuk Sobat JUC yang masih ada kesempatan untuk ikutan giveaway. Nanti hadiah giveaway
giveaway-nya akan ada 1 orang yang dimentorin untuk batch 2, Go High Agency batch 2. Caranya gimana? Langsung aja komen dan juga DM di Instagramnya JUC, Jasa Utama Capital. Kasih tahu ke kita gitu ya. Tulis aja mau, tanda seru. Terus kasih tahu ke kita alasannya kenapa, share ke kita kenapa mau belajar saham dan kenapa kita harus memilih kalian untuk bergabung di Go High Agency Batch 2. Oke, jadi langsung aja sekarang DM Instagramnya Jasa Utama Capital, buruan diserbu, tulis mau, gue mau belajar, saya mau belajar gitu ya tentang saham ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak, 1 jam ini nggak berasa. It's very packed, it's very fun as well. But yeah, I think karena ada keterbatasan waktu, kita harus pamit gitu ya. Terima kasih banyak untuk Mario dan juga Sandi dan juga Greenly yang sudah bergabung untuk mentor kita malam hari ini. Thank you so much for joining. Semoga makin seru ya grupnya ya. Amin, Pasti Ci. dong. Ci, lu nggak boleh pakai itu ya, nggak boleh pakai second account buat giveaway lo, Ci. Oh iya, nggak boleh ya pakai second account ya. Nggak boleh, Ci. Harus pakai account beneran ya. Gua tahu lu mau, cuma nggak boleh. Ketahuan deh. Ya udah ketahuan dulu nih ya. Tapi kalau ngomong second account kayaknya nggak bisa juga Greenly, karena kalaupun mau pakai second account gitu ya, umurnya udah bukan Gen Z lagi. Jadi udah nggak- Itu masalahnya di situ, bukan udah masalah di luar second account-nya, Ci. udah di luar kualifikasi. Udah, Walah, oke. Ci Jadi Lady masih kelihatan muda kok. Iya kan, dan muda tapi umur nggak bohong ya. Oke, Gua aja nggak Tapi- tahu umurnya berapa. ya nggak usah dibahas kalau gitu ya. Nggak usah Ini pokoknya dibahas. Kesempatan untuk yang beneran Gen Z, bukan yang ngerasa Gen Z gitu ya. Yang beneran Gen Z ya, umur 18 sampai 25. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you guys. Thank you, Ci Lady. Thank you, Ciao. Greenly.